Oke, selamat pagi bagi peserta didik MEM. Semoga kita tetap sehat dan semangat ya nak mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 3, Aku Suka Berpetualang, pembelajaran kedua. Mari kita simak berikut ini. Mengenal budaya Indonesia. Nah, kita tahu Indonesia itu adalah kaya akan budaya. Berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Agama di Indonesia ada 6 ya nak yang diakui. Nah, masyarakat memiliki kebiasaan budaya yang beragam-ragam atau berbeda. Bertualang juga mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang akan mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Inilah pakaian adat budaya mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, keberagaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan itu berbeda dengan yang tinggal di pesisir pantai. Nah, meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di pita yang dicengkram kaki burung Garuda ini, Bhinneka Tunggal Ika ya nak. Nah, keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Nah, Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Nah, di sini Udin dan Edo tetap rukun dalam berteman ya nak. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Di sini ada Siti dan Dayu. Siti berasal dari suku Minang dan Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Nah, di sini ada Beni dan Lani. Memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Nah, Beni dan Lani tetap rukun berteman dan mereka menerima dan menghormati perbedaan pendapat. Sikap Udin dan kawan-kawan itu sesuai dengan semboyan negara kita ya nak. Walaupun mereka berbeda-beda pendapat, berbeda agama, berbeda suku, tetapi mereka tetap satu. Nah, Bhinneka itu artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, ika artinya juga. Maka Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Nah, sekarang berilah tanda centang untuk sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk sikap tidak menghormati perbedaan. Nah, di sini ada 5 sikap. Yang pertama, bermain dengan semua teman. Apakah itu menghormati perbedaan? Ya. Menolak pendapat orang lain. Apakah menghormati atau tidak? Kalau menolak berarti tidak menghormati anak. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Memanggil teman yang dengan sebutan yang tidak baik. Nah, apakah ini menghormati atau tidak? Ya, tidak ya nak. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Ini juga termasuk menghormati. Tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Ya, apakah itu menghormati perbedaan? Tidak ya nak. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, inilah contoh sikap yang perlu ditiru. Yang tanda centang ini ya nak perlu ditiru. Nah, tapi janganlah ditiru yang tanda silang. Tidak baik. Nah, ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba berikan dulu salah satu contohnya yang pernah kita alami atau kita temui. Nah, misalnya, saya pergi ke rumah Situ untuk berdiskusi. Satu kelompok kami ada 5 orang. Ada yang beragama Katolik, Nina beragama Islam, Maria beragama Protestan, Doni beragama Hindu, Siti beragama Konghucu. Nah, saat Nina sholat,
Ya, kami memberinya waktu dan kami menunggu di teras rumah. Jadi termasuklah itu menghormati perbedaan agama. Oke? Nah, ayah dan ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Ibu kotanya Padang ya nak. Nah, kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan. Nah, seperti ini. Berada di daerah pegunungan yang asri. Pegunungannya sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai di sini, ada sawah dan air terjun. Nah, jalan di pegunungan ini berkelok-kelok dan menanjak, berkelok-kelok dan menanjak, ya nak, karena daerah pegunungan. Nah, pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Apalagi hujannya deras, ya kan? Nah, jalannya bisa menjadi lebih licin. Maka perlulah di sini rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, perhatikanlah lampu-lampu lalu lintas berikut ini. Lampu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Lampu tersebut dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, ini apakah arti dari rambu ini? Mari kita cari yang berikut ini, anak. Sini ada 5 rambu. Nah, mari kita tarik garis sesuai dengan arti dari rambu tersebut. Nah, di sini ada gambar yang pertama, ini gambar mobil, di sini ada reruntuhan batu ya nak. Berarti seperti longsor ini. Berarti ini kalau ada kamu ketemukan seperti ini artinya ada daerah longsor. Ini sudah jelas ya nak, parkir sudah dilarang parkir. Kemudian ini kendaraannya tunjukkan jalannya berbelok-belok juga, tapi mungkin ini jalannya licin ya nak, karena rodanya yang ditunjuk jalannya. Jadi ini artinya adalah jalannya licin. Ini sudah jelas stop atau dilarang berhenti. Kemudian ini anak panahnya ini menunjukkan berbelok-belok atau berkelok-kelok ya nak. Berarti ini artinya jalan berkelok-kelok. Nah, rambu-rambu ini sering kita temukan di daerah pegunungan. Contohnya kita kalau pergi ke daerah Parapat atau daerah Toba sana ya nak, karena ada banyak jalan berliku-liku di situ, rawan longsor juga ya. Jadi itulah dia rambu-rambu beserta artinya. Oke. Nah, menurut kalian mengapa harus dipasang rambu-rambu jalan berkelok? Ayo, mengapa harus ada rambu-rambu jalan berkelok? Dipasang itu rambu-rambu jalan berkelok agar pengendara mengetahui truk jalan yang akan dilalui. Jadi kalau dilihat ada rambu jalan berkelok, pengendaranya itu bisa lebih berhati-hati. Supaya apa? Supaya selamat di perjalanan sampai ke tujuan dengan selamat. Oke? Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga dipahami ya nak, dan kita tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Oke? Thank you all and see you next time.